Ya, kita akan coba kembali pada seri matematika SMP dengan topik fungsi kuadrat bagian pertama. Ya, kali ini kita akan coba membahas tentang fungsi kuadrat. Bagaimana menggambar fungsi kuadrat. Ya, bagaimana menggambar fungsi kuadrat? Ya, perhatikan. Menggambar fungsi kuadrat itu sangat mudah. Nah, fungsi kuadrat dituliskan dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi, ciri dari fungsi kuadrat adalah mempunyai pangkat tertinggi 2. Ya, mempunyai pangkat tertinggi 2. Itu ciri khas dari fungsi kuadrat. Ya. Nah, sehingga bagaimana menggambar fungsi kuadrat ini? Ya, ini sangat mudah. Ikuti 3 langkah menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama adalah lakukan sketsa grafik. Ya, sketsa gambarnya. Kenapa harus dilakukan sketsa gambarnya? Supaya kita tahu bahwa fungsi kuadrat ini apakah bentuknya terbuka ke atas atau ke bawah? Apakah terbuka atau ke bawah? Oke, nah sketsa grafik itu ada 2. Perhatikan, sketsa grafik itu ada 2. Ada yang berbentuk terbuka ke atas dan ada yang terbuka ke bawah. Ya, nah ini namanya sketsa. Oke. Langkah yang kedua yang kita lakukan adalah mencari titik potong. Langkah kedua adalah mencari titik potong. Nah, titik potong pada fungsi kuadrat ada 2. Titik potong atau yang disebut dengan tipot. Tipot pada sumbu X. Ulangi, titik potong pada sumbu X. Oke. Dan titik potong pada sumbu Y. Ada 2 ya. Titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Nah, titik potong pada sumbu X artinya grafik tersebut memotong sumbu X. Titik potong pada sumbu Y artinya grafik tersebut memotong sumbu Y. Sedangkan langkah yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah mencari titik balik atau turning point atau titik ekstrim, sama. Atau disebut dengan titik maksimum atau titik minimumnya. Itu disebut dengan titik balik ya. Nah, 3 langkah ini cukup penting dalam menggambar fungsi kuadrat. Nah, misalkan kita lihat fungsi berikut. Ya, kita sketsa grafiknya seperti ini ya. Informasi apa kita temukan? Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini disebut titik potong pada sumbu X. Oke, titik potong pada sumbu X karena dia memotong sumbu X. Ini titik potong yang kedua. Karena grafik ini juga memotong sumbu X juga. Ya, berarti ada 2 titik potong pada sumbu X. Dalam hal ini ya, dalam hal gambar ini. Yang ketiga adalah titik potong pada sumbu Y. Lihat yang warna hijau. Grafik tersebut memotong sumbu Y. Ya. Kita sebut ini sebagai titik potong pada sumbu Y. Oke, jelas sampai sini? Nah, titik potong pada sumbu X berarti memotong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu Y berarti memotong sumbu Y. Ya, itu dulu ya. Hal awal yang harus kita ketahui dari gambar fungsi kuadrat. Sedangkan yang warna biru adalah titik balik. Oke. Titik balik atau disebut dengan titik minimum. Dalam hal ini dia mempunyai titik minimum ya. Oke, nah inilah unsur-unsur dari gambar fungsi kuadrat. Titik potong pada sumbu X,
titik potong pada sumbu Y, dan titik maksimum atau minimum, atau disebut dengan titik balik. Oke, apa itu sketsa grafik? Nah, kita masuk ke langkah pertama, yaitu sketsa grafik. Ya, dengan sketsa grafik akan ditemukan bentuk awal grafiknya. Jadi ini untuk mempermudah kita menggambar grafik agar tidak salah. Nah, kuncinya adalah dengan melihat nilai A sebagai koefisien X kuadrat. Saya ulangi, kuncinya adalah dengan melihat nilai A sebagai koefisien X kuadrat. Oke. Nah, jika A-nya positif atau lebih besar dari 0, ya, maka grafiknya terbuka ke atas. Ya. Ulangi, A lebih besar dari 0 atau A-nya positif, berarti grafik terbuka ke atas. Lihat sketsanya. Oke. Sedangkan yang kedua adalah ketika A kurang dari 0 atau A-nya negatif. Artinya grafik terbuka ke bawah. Grafik terbuka ke bawah atau mengarah ke bawah. Lihat sketsanya. Oke, jelas ya? Itu namanya sketsa grafik. Selanjutnya, menemukan titik potong pada sumbunya. Seperti yang saya sebutkan, titik potong ada dua, titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Ya. Ada dua titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Oke, kita lihat informasinya. Titik potong sumbu X artinya Y sama dengan 0. Ya. Titik potong sumbu X artinya Y sama dengan 0. Ya, masukkan saja Y sama dengan 0 ke dalam fungsinya, sehingga kita akan menemukan titik potong pada sumbu X. Nah, lihat grafiknya. Yang mana titik potong pada sumbu X? Ya, dalam hal ini kita dapat dua. Ini yang pertama. Dan ini yang kedua. Oke. Jadi ada dua titik potong pada sumbu X. Nah, sekarang kita lihat pada titik potong sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y artinya X sama dengan 0. Masukkan saja X sama dengan 0 ke fungsinya, maka kita akan temukan koordinat yang baru. Kita lihat grafiknya. Yang mana titik potong pada sumbu Y, berarti yang memotong sumbu Y. Grafik tersebut memotong sumbu Y. Nah, itu dia yang warna hijau. Nah, kita sebut ini sebagai titik potong pada sumbu Y. Ya. Titik potong pada sumbu Y. Jadi, titik potong pada sumbu X artinya Y sama dengan 0. Sedangkan titik potong pada sumbu Y, X-nya 0. Ya. Jadi perhatikan ini, titik potong pada sumbu X artinya Y sama dengan 0, titik potong pada sumbu Y artinya X sama dengan 0. Oke, nah itu informasinya ya. Kita lanjutkan, langkah yang ketiga, ya. Kita masuk langkah yang ketiga. Temukan titik maksimum atau minimumnya. Oke, temukan titik maksimum atau minimumnya. Ya. Kita lihat grafiknya. Nah, kita lihat. Yang mana titik maksimum atau minimumnya? Yaitu yang ini, yang warna biru. Oke. Nah, kita masuk langkah ketiga, yaitu apa? Dengan menemukan titik maksimum atau minimum. Ya, kita lihat sketsa grafiknya.
Nah, kita lihat ini sumbu X, sumbu Y, grafiknya seperti ini. Nah, ya. Nah, titik maksimum atau minimum itu yang warna biru. Nah, dalam hal grafik ini disebut titik minimum. Kenapa disebut titik minimum? Karena titik yang warna biru ini berada pada posisi paling bawah. Ya, titik minimum poin. Nah, jadi minimum itu ketika A-nya positif ya. Jangan lupa ketika A positif, maka kita katakan titik balik minimum ya. Nah, yang kedua lihat grafik yang sebelah kanan. Nah, grafik yang kedua ini disebut dengan maksimum. Ya, disebut dengan maksimum. Nah, titik maksimum terjadi ketika A-nya negatif. Ya. Jadi titik maksimum ketika apa? A-nya negatif. Ya. Jadi jelas sampai sini ya. Saya ulangi ya. Titik balik minimum kalau A-nya positif atau terbuka ke atas. Sedangkan titik balik maksimum terjadi ketika A-nya negatif atau terbuka ke bawah. Ya. Nah, titik balik minimum atau maksimum disebut juga dengan turning point. Nah, kita bisa mencari titik maksimum atau minimum dengan rumus yang sama. Nah, untuk X-nya, X ekstrim ya, sama dengan min B per 2A. Sedangkan Y ekstrimnya atau koordinat Y-nya ya pasangannya min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A. Ya. Atau caranya yang kedua adalah setelah kita menemukan X ekstrim, ya, setelah kita menemukan X ekstrim yang ini, ya, ya masukkan lagi ke fungsinya untuk mencari Y ekstrim, ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama pakai rumus X ekstrim sama dengan min B per 2A dan Y ekstrim sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Atau dengan cara yang kedua, X ekstrim dimasukkan ke fungsi Y-nya. Sehingga diperoleh Y ekstrim. Oke, gitu caranya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita coba lihat contoh pertama ya. Ya, contoh pertama, gambarkanlah fx sama dengan y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Oke. Ya, gambarkanlah fx sama dengan y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Oke. Kita ikuti 3 langkah cara menggambar grafik. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah step 1. Saya tulis di sini step 1. Step 1 adalah sketsa grafik. Ya, sketsa grafik. Yaitu dengan melihat A. Lihat A-nya. Ternyata di sini perhatikan A-nya adalah 1. Oke. Berarti ketika A sama dengan 1, artinya lebih besar 0. Berarti sketsa yang kita punya grafiknya adalah terbuka ke atas. Oke, itu dulu. Kenapa? A-nya positif. A-nya positif. Oke, step yang kedua, langkah kedua adalah mencari titik potong. Mencari titik potong. Untuk titik potong ada 2. Yang pertama, ya, tipot pada sumbu X. Tipot pada sumbu X artinya adalah Y sama dengan 0. Oke.
Y sama dengan 0. Nah, pada grafik, pada fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, masukin Y-nya 0. Ya, sini 0 sama dengan, gitu ya. X kuadrat min 2X min 8. Nah, berarti ini gimana? Kita faktorkan ya. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0, kita faktorkan. Oke. Kita dapatkan di sini X, di sini X. Di sini min 4, di sini plus 2 ya. Kamu harus mahir memfaktorkan ya. Sehingga kita peroleh X tambah 2 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya min 2, satu lagi X sama dengan 4. Oke. Nah, berarti kita punya koordinat yang baru yaitu min 2,0. Kenapa 0? Karena Y-nya 0 ya. Satu lagi 4,0 ya. Ingat ya, Y-nya 0. Oke, jelas ya sampai situ? Nah, lalu selanjutnya tipot pada sumbu Y ya. Tipot pada sumbu Y. Di sini tipot pada sumbu Y. Tipot pada sumbu Y artinya apa? Artinya adalah X-nya 0 ya. Yaitu X-nya sama dengan 0. Nah, pada fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, masukin X-nya 0 ya. Masukin X-nya 0. 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. Jadi jawabnya min 8. Nah, itu Y-nya. Sehingga sekarang kita punya koordinat yang baru yaitu 0, min 8. Oke. Itu dia. Nah, sekarang kita masuk step yang ketiga. Step yang ketiga di sini aja. Step yang ketiga adalah mencari titik balik. Oke. Mencari titik balik. Nah, kebetulan ini soalnya adalah A-nya positif, berarti minimum. Ya, jadi kita sebut titik balik atau titik minimum. Ya. Rumusnya tadi X ekstrim sama dengan min B per 2A. Nah, B-nya adalah berapa ini? Ternyata di sini kita lihat di sini B sama dengan min 2, C sama dengan min 8, dan A-nya adalah 1 ya. Kita masukin ke rumus, berarti min 2 per 2 kali 1, jadi 1 ya. X ekstrimnya 1, nah sekarang bagaimana Y ekstrimnya? Y ekstrimnya masukkan ke fungsinya aja. X kuadrat min 2X min 8. Mau pakai rumus boleh, tapi lebih enak masukin aja. X ekstrimnya kan udah apa? Tuh 1, masukin ke dalam. 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. Oke. Jadi kita peroleh berapa nih? Min 9 ya. Kita dapat adalah min 9. Oke. Nah, berarti titik balik minimumnya kita dapat adalah 1, min 9. Oke. Nah, 3 langkah sudah kita temukan ya. Perhatikan 3 langkah sudah kita temukan. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Tinggal kita gambar ya. Nah, sekarang kita gambar. Ini dia gambarnya ya. Tuh. Oke, gambarnya itu perhatikan koordinat-koordinat yang akan kita plot. Nah, ini dia titik potong pada sumbu X yang pertama. Ya, 4,0. Jelas ya, 4,0. Yang mana 4,0? Yang ini ya, 4,0. Tuh. Lanjut. Yang kedua, titik potong pada sumbu X yang kedua. Ya, itu dia. Nah, berapa ini?
min 2,0. Yang mana min 2,0? Yang udah kita cari tadi. Yang ini nih, tuh. Oke. Lalu kita cari lagi apa? Titik potong pada sumbu Y. Nah, itu yang hijau. Nah, berapa itu titik potong pada sumbu Y? 0,8. Ya, oke. Udah kita dapatkan tadi ya. 0,8 yang mana? Yang ini yang bawah nih. Ya. Ini 0,8. Tuh. Oke. Nah, yang terakhir adalah memplot titik balik minimum. Nah, yang itu dia titik balik minimum. Oke. Nah, kita peroleh berapa? 1,-9. Ya, dapatnya 1,-9. Ya. Jadi jelas ya, jadi ada 3 langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Sketsa grafik, cari titik potong, lalu cari titik balik maksimum atau minimumnya. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Gambarlah fx sama dengan y sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 8. Oke. Ya, seperti biasanya ya, kita mengikuti 3 langkah menggambar. Ya, 3 langkah menggambar. Step 1, kita mulai dari step yang pertama. Step yang pertama adalah sketsa grafik. Dengan melihat A-nya. Sekarang kita lihat di sini. A-nya adalah -1, B sama dengan 2, dan C adalah +8. Oke. Nah, kita perhatikan A-nya ternyata -1 ya. Berarti A sama dengan -1. Berarti lebih kecil 0. Berarti sketsa grafiknya adalah maksimum atau terbuka ke bawah. Oke, itu dulu. Yang kedua, step yang kedua adalah mencari titik potong. Mencari titik potong. Yang pertama kita cari titik potong pada sumbu X. Pivot pada sumbu X. Artinya Y sama dengan 0. Oke, pada fungsi Y sama dengan X min X kuadrat ditambah 2x tambah 8, kita masukin Y-nya 0. Oke. Sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Atau min x kuadrat atau min x kuadrat ditambah 2x tambah 8 sama dengan 0. Oke. Kita boleh kali negatif 1 dulu biar ininya jadi positif. Kita kali min 1 boleh. Ya, jadinya x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Ya, semua kita kali negatif. Nah, sekarang kita punya x kita faktorkan di sini min 4 plus 2. Oke. Berarti x-nya min 2 atau x-nya 4 ya. Nah, berarti sekarang kita mempunyai koordinat titik potong. Koordinat titik potong adalah min 2,0. Ini gara-gara ini 0 ya, jangan lupa. Dan 4,0 ya. Ingat ya, titik potong pada sumbu x, y-nya 0.
Yang kedua adalah titik potong pada sumbu Y. Titik potong atau pivot pada sumbu Y. Artinya X sama dengan 0 ya. Nah, sehingga pada fungsi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X tambah 8. Kita masukin X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 plus 8. Sehingga kita dapat 8. Nah, sekarang kita punya koordinat yang baru, yaitu 0 dan 0,8 ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah, step yang ketiga adalah mencari titik balik. Ketiga, mencari titik balik atau titik ekstrim. Nah, dalam hal ini kita sketsa grafiknya terbuka ke bawah atau maksimum, sehingga kita katakan titik balik maksimum. Ya. Rumus titik balik untuk semua kasus sama. Ya, X ekstrim min B per 2A. Ya, min B per 2A. Kita masukin aja. B-nya adalah berapa nih? 2 ya. 2 kali A-nya min 1. Dapatnya 1 ya. Lalu untuk Y ekstrimnya, masukin ke fungsinya min X kuadrat ditambah 2X tambah 8 ya, masukin X ekstrim sama dengan 1 ya, sehingga min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 plus 8. Oke, jadi dapatnya sama dengan 9. Berarti koordinat untuk titik balik maksimum adalah 1,9. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang kita sudah dapat semua unsur-unsur atau komponen-komponen yang dibutuhkan dalam menggambarnya. Sekarang saatnya kita menggambar ya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Ini dia gambar dari min X kuadrat tambah 2X tambah 8. Iya, itu dia. Oke. Komponen apa yang kita dapatkan? Yang pertama, titik potong pada sumbu X. Ini dia. Yaitu 4,0. Jelas ya? 4,0. Yang ini ya, jangan lupa nih. Betul. Satu lagi. Iya, yang ini. Koordinatnya adalah ya min 2,0 yang ini ya. Min 2,0 itu yang ini. Lihat ya. Sudah kita plot. Kemudian titik potong pada sumbu Y. Nah, itu dia titik potong pada sumbu Y. Kita dapat berapa? 0,8 ya. Iya, 0,8. Ya, kita buktikan tadi kan kita sudah cari ya. Dapatnya 0,8 ya. Mana tadi proses kita? Oh, yang ini dia, 0,8. Dan yang terakhir adalah titik balik maksimum ya, titik balik maksimum atau titik maksimumnya. Berarti yang paling atas itu dia. Ya, kita tadi dapatkan 1,9. Iya, 1,9 ya. Kita sudah temukan 1,9 ya. Yang ini tadi ya, kita sudah dapatkan 1,9. Ini tadi. Iya, itu dia. Jadi jelas ya. Ada 3 langkah untuk menggambar fungsi kuadrat. Ya. Ada 3 langkah untuk menggambar fungsi kuadrat. Nah, sampai sini. Oke, selamat belajar.